Dahulu kala, ada seorang nabi bernama Yunus. Allah mengutus beliau untuk menyampaikan pesannya kepada sebuah kaum yang sangat keras kepala. Kaum ini tinggal di sebuah kota yang bernama Ninawa. Nabi Yunus diperintahkan untuk mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan buruk yang selama ini mereka lakukan. Tetapi, kaum Ninawa tidak mau mendengarkan Nabi Yunus. Mereka terus saja hidup dalam kesesatan dan menolak ajakan kebaikan dari Nabi Yunus. Betapa sedihnya hati Nabi Yunus melihat kaumnya yang tidak mau berubah. Beliau sudah berusaha dengan sangat keras, tapi sepertinya semua usahanya sia-sia. Merasa putus asa karena kaumnya tidak juga mau beriman. Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan mereka. Beliau pergi tanpa menunggu perintah dari Allah. Ini adalah salah satu kesalahan Nabi Yunus, karena seorang nabi seharusnya menunggu petunjuk langsung dari Allah sebelum mengambil keputusan. Nabi Yunus pun pergi, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan kecewa. Beliau berjalan sampai akhirnya tiba di tepi laut. Di sana, beliau menemukan sebuah kapal yang akan berlayar. Tanpa pikir panjang, Nabi Yunus naik ke kapal tersebut dan memulai perjalanan baru. Namun, perjalanan Nabi Yunus tidak berlangsung lama. Di tengah laut, tiba-tiba saja datang badai besar. Kapal yang dinaikinya terombang-ambing oleh ombak yang ganas. Para penumpang kapal menjadi sangat ketakutan. Mereka yakin bahwa badai ini adalah tanda bahwa ada seseorang di kapal yang telah melakukan kesalahan besar sehingga Allah murka. Akhirnya, para penumpang sepakat untuk mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut agar kapal mereka selamat. Mereka mengundi beberapa kali, dan setiap kali undian jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus menyadari bahwa inilah cara Allah untuk mengajarkannya pelajaran. Dengan hati yang penuh tawakal, beliau melompat ke dalam laut yang ganas. Saat Nabi Yunus terjun ke laut, Allah menurunkan mukjizatnya. Seekor ikan paus raksasa datang dan menelan Nabi Yunus. Namun, ini bukanlah akhir dari hidupnya. Allah menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus tersebut. Di dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Beliau sangat menyesal karena telah meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah dari Allah. Beliau berdoa dengan penuh penyesalan, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah menerima doa dan penyesalan Nabi Yunus. Setelah beberapa hari berada di dalam perut ikan paus, akhirnya Allah memerintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan sangat lemah. Tubuhnya penuh dengan luka dan beliau merasa sangat kelelahan. Namun, Allah memberkahi Nabi Yunus dengan memulihkan kesehatannya secara ajaib. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Ketika Nabi Yunus kembali ke Ninawa, beliau terkejut. Kaumnya yang dulu keras kepala dan sombong, kini telah berubah. Ternyata selama Nabi Yunus pergi, Allah menurunkan tanda-tanda azab kepada mereka. Kaum Ninawa menjadi takut dan mereka akhirnya bertobat serta beriman kepada Allah. Dengan penuh syukur, Nabi Yunus kembali memimpin kaumnya untuk menyembah Allah. Kaum Ninawa selamat dari azab Allah dan menjadi kaum yang taat berkat kesabaran dan keteguhan Nabi Yunus. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Allah jika kita sungguh-sungguh bertaubat. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, tawakal, dan tidak menyerah pada situasi yang sulit. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan selalu ingat bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Nabi Yunus. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.